Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kelas 10 pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menerangkan lewat video pembelajaran tentang perbandingan trigonometri. Kemarin Bapak sudah meng-share modulnya, modul pembelajaran trigonometri. Ya, untuk bisa kalian pahami, silahkan nanti disimak, diperhatikan video penayangan ini. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sekali lagi, perbandingan trigonometri itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka tidak berlaku perbandingan trigonometri. Sekali lagi, hanya segitiga siku-siku yang berlaku perbandingan trigonometri. Pada segitiga siku-siku, sisi-sisinya, misalnya sudut ini sudut siku-siku, kemudian sudut ini adalah sudut theta. Sekali lagi, ini sudutnya siku-siku, ini besar sudutnya adalah theta. Theta ini merupakan simbol satuan dari ukuran sudut. Sisi di depan sudut siku-siku, sisi di depan sudut siku-siku itu kita sebut sebagai hipotenusa. Kemudian ini ada dua sisi yang ini dan sisi yang ini membentuk sudut siku-siku. Sisi siku-siku ini, sisi yang membentuk sudut siku-siku, kita sebut sebagai sisi siku-siku. Sisi siku-siku yang memuat sudut theta, ini kita sebut sebagai adjacent. Kemudian sisi siku-siku di depan sudut theta kita sebut sebagai opposite. Kemudian satuan-satuan pada pengukuran sudut. Di trigonometri itu ada pengukuran sudut. Satuan-satuannya, yang pertama itu adalah derajat, yang kedua adalah radian. Pengukuran sudut satuannya itu adalah derajat atau radian. Pada pengukuran sudut ini diukur dari berapa putaran. Ini satuan pengukuran sudut itu diambil dari berapa putaran. Satu putaran penuh itu besar sudutnya sebesar 360 derajat. Satu putaran penuh berarti kalau kita ada lingkaran ini, misalnya lingkarannya ini dari titik ini sampai ke sini lagi, itu kita sebut sebagai satu putaran penuh. Besar sudutnya 360 derajat. Ini sudah ketentuan di matematik, berarti satu putaran penuh besar sudutnya itu 360 derajat. Berarti dari sini, kalau satu putaran penuh 360 derajat, berarti 1/2 putaran, berarti setengah putaran itu sebesarnya 180 derajat. 1/4 putaran berarti 90 derajat. Berarti ini ya, kalau 1/2 berarti 360 derajat kita bagi 2, 180 derajat. Kalau 1/4 putaran berarti 360 derajat kita bagi 4, berarti sama dengan 90 derajat. 1/360 derajat berarti 360 derajat kita bagi 360 derajat. Berarti 1/360 putaran berarti sama dengan 1 derajat. Itu untuk satuan derajat. Kemudian untuk satuan radian, satu radian adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Satu radian itu adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Misalnya jari-jarinya itu R, maka satu radiannya ini kita putar 1 R. Ini kita sebut sebagai 1 radian. Ini kita sebut sebagai 1 radian.
Berarti kalau satu putaran penuh itu sama dengan keliling lingkaran per busur AB. Keliling lingkaran per busur AB. Ini satu putaran penuh, berarti satu keliling lingkaran ini kita bagi dengan panjang busur AB ini sama dengan berapa. Kita lihat, kita masukkan, itu berarti keliling lingkaran berarti dari titik A ke titik A lagi ini, itu kalau kita hitung keliling lingkaran 2PR. Keliling lingkaran 2PR. Sedangkan panjang busur AB ini tadi dari sini 1 radian, berarti ini panjang busur AB itu sama dengan R. Berarti keliling lingkaran kita bagi panjang busur AB R, berarti 2PR kita bagi dengan R. Kita coret R-nya sama dengan 2P. Berarti satu putaran penuh itu besarnya 2P R radian. Satu putaran penuh berarti 2P radian. Kemudian 1/2 putaran. 1/2 putaran berarti ini 2P radian ini kita bagi dengan 2. 2P kita bagi 2, berarti kita coret 2-nya, tinggal P radian. Terus untuk yang ini ya, 1/3 putaran berarti 2P kita bagi 3, atau sama dengan 2/3 P radian. Nih, sekarang kalau 1/4 putaran berarti 2P kita bagi dengan 4 radian, atau sama dengan 2/4 P radian. 2/4-nya kita gunakan, ini sama-sama kelipatan 2 bagi 2, 4 bagi 2, berarti 1/2 P radian. Itu. Lanjut, kemudian hubungan satuan derajat dan satuan radian. Tadi satu putaran penuh itu sama dengan berapa tadi? 360 derajat. Kemudian satu putaran penuh dalam radian berarti 2P radian. Berarti 1 derajat tadi sama dengan 1/360 putaran, atau sama dengan 1/2P radian. Maka satu radiannya dari sini ya, kita ambil dari sini 360 derajat sama dengan 2P, berarti satu radiannya itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2P. Kelipatan 2 kita bagi 2, 360 derajat bagi 2, 180 derajat, 2P bagi 2 berarti P. Ini satu radiannya, berarti 180 derajat dibagi P. Itu untuk satuan-satuan dalam pengukuran sudut. Untuk video pembelajaran yang selanjutnya nanti kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri. Demikian dulu untuk video pembelajaran dari Bapak akhiri. Untuk kalau ada yang kurang jelas silahkan chatting di kelas tim kalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.